perputaran kan. Contoh kita menggunakan sepeda, maka terjadi perputaran atau gesekan yang terjadi pada ban dan aspal, sehingga ban tersebut menipis. Kedua adalah gaya otot. Di mana gaya otot ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Contoh gaya otot adalah ketika ibu melempar sebuah bola basket, maka terjadi namanya gaya otot. Karena apa? Karena tangan ibu melempar itu menggunakan tenaga dan melompat. Dan keempat adalah yaitu gaya pegas. Contoh gaya pegas terdapat pada spring bed. Kalian ada spring bed di rumah? Ada, Bu. Ada tentunya. Ketika kalian naik di atas spring bed, maka terjadi yang namanya kayak pemantulan kan? Bu. Ketika kalian melompat, maka kalian akan melompat. Nah, di dalam spring bed itu terjadi ada namanya benda pad. Ya, pad jika ditekan maka dia akan ke bawah. Jika kita ke apa maka dia akan ke atas. Dia akan melompat seperti ini. Itu yang namanya gaya pegas, terjadi akibat kelenturan pada suatu benda. Dan kelima itu adalah gaya magnet. Gaya magnet ini contohnya pada sebuah magnet. Kalian pernah melihat magnet? Pernah, Bu. Magnet tersebut memiliki serbuk-serbuk kan, di mana serbuk tersebut menarik benda yang bisa ditarik magnet tersebut. Contoh benda yang bisa ditarik magnet tersebut adalah contoh benda yang seperti apa? Seperti apa? Paku, baru sendok, dan besi, dan lain-lain. Jadi di dalam gaya ada terdapat namanya atau satuannya adalah Newton. Jika kita ingin menghitung suatu gaya atau jumlah gaya terjadi pada suatu benda itu, kita menggunakan yang namanya rumus Newton. Kita akan pelajari besok secara bertahap. Oleh karena itu, kalian harus hafal anak-anak bahwa gaya mendapat atau mempunyai pengaruh yang besar keadaannya pada suatu benda atau pada diri kita sendiri. Jadi di berikutnya nanti kita pelajari, kalian akan tahu gaya yang ada kalian pernah lakukan atau kalian temui di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi sekarang Ibu ingin memberikan tugas. Coba dikerjakan tugas yang Ibu berikan tadi lembarannya. Ayo. Bentuk kelompok.
lakukan pada gambar di atas agar bisa melempar bola lebih tinggi dan jauh? Jawabannya apa? Maka terjadi gaya otot. Ketika tadi ibu bilang tadi pada saat melempar bola itu atau basket terjadi gaya otot kan? Atau gaya dorong. Udah? Jadi pelajaran hari ini yang bisa kalian dapat, yang bisa juga ibu simpulkan, kalau gaya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi aktivitas yang kita lakukan. Coba dulu ibu ingin mengukur pemahaman kalian sampai mana. Apa tadi itu gaya? Siapa yang bisa? Ya, Noel, apa itu gaya? Yang pertama gaya otot, yang kedua gaya gesek, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya pegas, yang kelima gaya gravitasi. Iya, yang dibacakan si Noel tadi itu adalah jenis-jenis gaya. Yang dimana tadi ibu jelaskan ada 5 bentuk jenis gaya. Pengertian dari gaya itu apa? Yang bisa kalian dapat? Ya, kamu? Apa, Dek? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Iya, dapat mempengaruhi suatu benda. Tanpa ada gaya, maka tidak ada yang namanya perubahan pada suatu benda. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Besok kita lanjut ke materi, yaitu gaya. Kita memperdalam nanti materi kita, yaitu gaya. Gaya ya di sekitarku. Semuanya tutup buku. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita doa yang dipimpin oleh Ririn. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur atas kasih-Mu Tuhan pada hari kami pulang, karena Tuhan memberkatkan di perjalanan sampai ke makan masing-masing. Ya Tuhan, juga guru-guru kami, kiranya Engkau memberkati mereka sampai ke rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, juga kedua orang tua yang jauh dari sisi kami, kiranya Engkau memberkati mereka, merezeki panjang umur dan bisa mendidik anak-anaknya. Ya Tuhan, juga kami jatuh dalam dosa, karena Tuhan menghapuskan dosa